Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat yang dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia-Nya dan juga nikmat yang terhingga kepada kita, terutama nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat walafiat, dan juga kita masih diberikan nikmat umur panjang sehingga kita masih bisa mengisi hidup dan kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja dengan begitu banyak nikmat ini kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah sekalian yang telah hadir di masjid ini, kami persilahkan untuk mengisi sop-sop yang terdepan terlebih dahulu yang masih kosong, agar nanti saudara kita yang datang kemudian bisa mudah memasuki masjid ini dan tidak melangkahi daripada bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kami juga menghimbau kepada jamaah yang membawa alat komunikasi agar untuk sementara dapat dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pada saat pelaksanaan khatib menyampaikan khutbahnya maupun pada saat sholat Jumat dilaksanakan. Terima kasih. Dan juga kami memohon bantuan kepada jamaah yang ada di sebelah kanan dari mimbar ini untuk menjalankan tromol nanti setelah azan selesai dikumandangkan. Terima kasih. Maklumat berikutnya berkaitan dengan petugas Jumat pada siang hari ini tanggal 3 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Bapak Ustadz Dede Sadli SHI. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Waktu zuhur pada siang hari ini pukul 11.54, dan yang akan mengumandangkan azan insyaallah oleh Bapak Ustadz Hasan. Maklumat selanjutnya yang ingin kami sampaikan yaitu berkaitan dengan laporan kas Masjid Al-Ikhlas pertanggal 3 Mei 2024. Saldo kas pertanggal 26 April sebesar Rp17.644.069. Penerimaan dari tromol Jumat pada tanggal 26 April sebesar 2 juta. Tromol kotak subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.243.000. Dari tromol kotak maghrib selama 1 pekan sebesar Rp386.000. Dan penerimaan dari panitia Ramadan sebesar Rp31.604.000
Rp900. Penerimaan juga dari kotak jariah dan kotak yang besar sebesar Rp836.000. Total penerimaan selama 1 pekan sebesar Rp37.069.900. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah menginfakkan sebagian rezekinya di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan menggunakan amanah ini untuk keperluan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya untuk pengeluaran bidang operasional sebesar Rp9.170.000, yaitu untuk pembayaran gaji karyawan dan security, marbot, dan juga untuk kegiatan konsumsi Ramadama panitia Ramadan. Pengeluaran selanjutnya yaitu sebesar Rp1.560.000, yaitu untuk kebutuhan di bidang dakwah dan peribadatan, yaitu untuk kajian ahad subuh dan juga kegiatan ibadah Jumat. Total pengeluaran sebesar Rp10.230.000, sehingga saldo kas per tanggal 3 Mei 2024 masih tersisa Rp43.963.969. Hadirin yang berbahagia, ingin kami sampaikan lagi bahwasanya insyaallah pada nanti sore ba'da maghrib kajian kitab insyaallah akan dimulai kembali. Jadi kepada jemaah yang mungkin sudah lama menunggu acara kajian tersebut bisa hadir nanti malam ba'da maghrib. Insyaallah akan yang menyampaikan materi yaitu Bapak Ustaz Toto Haryanto. Jemaah sekalian, demikianlah beberapa maklumat yang kami sampaikan karena waktu sudah masuk. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maklumat ini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qadim wa da'a ila siratil mustaqim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang dibutuhkan oleh kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatu. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian akan menghitung-hitung nikmatku, sesungguhnya nikmatku tidak akan pernah bisa dihitung satu persatu. Oleh karena itu, keharusan bagi kita seorang mukmin adalah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat iman. Saat ini kita berada di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah, disebabkan karena nikmat iman yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada tauladan umat manusia, manusia paling mulia di muka bumi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang dengan dinul Islam. Dan sampai saat ini kita bisa menikmati hidayah yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah dari agama Islam yang kita anut ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya dari atas mimbar yang mulia ini khatib mewasiatkan khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Syawal. Telah kita lewati bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tinggal bagaimana kita melanjutkan keistiqomahan kita dalam ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai menurun atau hilang tanpa bekas, bahwa kita telah meningkatkan baik itu kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwa balasan orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun. Diharapkan atau diinginkan dari dijalankannya ibadah Ramadan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga tentunya kita berharap bahwa derajat takwa kita dapatkan dengan hasil yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang yang bertakwa memiliki karakter yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Orang-orang yang bertakwa memiliki karakter yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa zaka illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, wa zaka khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, wa zaka khairan lahu." Karakter orang-orang yang bertakwa atau yang memiliki derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Ada dua karakter yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang bertakwa. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Itu yang disampaikan yang pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pujian bagi orang-orang yang beriman yang memiliki karakter ini. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa perkaranya orang-orang yang beriman. Inna amrohu kulluhu khair, karena sesungguhnya seluruh perkaranya orang-orang yang beriman adalah kebaikan. Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita adalah pahala.
pahala sebagai bekal nanti kita di akhirat. Wa zaka illa lil mu'min, dan itu tidak ditemukan kecuali hanya ada pada orang-orang yang beriman. Karakter yang pertama yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah in asabathu sarra'u syakara wa zaka khairan lahu. Apabila seorang yang beriman, apabila seorang yang bertakwa diberikan nikmat, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, maka dia akan bersyukur atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zaka khairan lahu, dan itu adalah kebaikan untuk dirinya, dan itu adalah pahala untuk dirinya. Ketika seorang beriman, bersyukur, memiliki rasa syukur di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa segala apa yang telah diterimanya selama hidupnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, lahirlah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya ketika seorang yang beriman bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menjanjikan satu hal. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Wa idz ta'azzana rabbukum, telah dimaklumkan dari Rabb kalian. La in syakartum la azidannakum, ketika kalian bersyukur kepadaku atas segala apa yang telah kalian terima, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Maka ketika seorang yang beriman memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur atas apa yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memberikan janji kepadanya, yaitu menambah dan menambah segala apa yang telah diberikannya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang selalu memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya pahala yang akan didapatkan, tapi Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan perlu kita ketahui bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar harta. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kendaraan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar uang, tapi jauh lebih besar dari itu adalah bahwa kita masih diberikan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman. Dengan nikmat iman kita masih bisa menikmati rangkaian-rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang kedua yang dipuji, yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah wa in asabathu dharra'u sabara wa dzaka khairan lahu. Apabila seorang hamba diberikan ujian, diberikan musibah, sabara, dia akan bersabar atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzaka khairan lahu. Dan sabar itu, sabar yang telah dimiliki oleh seorang hamba adalah kebaikan untuk dirinya, adalah pahala untuk dirinya. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin adalah menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang terjadi di dunia ini terhadap kita adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tujuan-tujuan. Kita mengetahui para salafus saleh, kita mengetahui para salafus saleh, sejarah mereka bahwa ketika mereka diberikan ujian, yang pertama kali adalah bersabar, menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mereka lakukan yang kedua adalah bersyukur, karena mereka meyakini bahwa
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hadiah yang besar. Ketika seorang hamba lulus dari ujian itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkannya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dinaikannya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba bisa bersabar dan menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar bagi ujian-ujian yang diberikan atau permasalahan-permasalahan yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, yaitu dengan salat dan sabar. Ketika kita bersabar dan juga mendekatkan diri kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala permasalahan di dunia ini, maka sesungguhnya kita telah menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua karakter yang dipuji, yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang beriman yang memiliki dua karakter ini, yaitu karakter orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karakter orang-orang yang bersabar atas seluruh ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap bahwa kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita terima. Banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan pernah bisa menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Namun kewajiban kita hanya satu, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang bersabar, yang selalu menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang selalu berharap dan bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima segala amal ibadah kita, baik itu di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini yang sebentar lagi akan selesai. Mudah-mudahan sunnah-sunnah yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan, yaitu setelah bulan Ramadan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian di bulan Syawal kita lengkapi dengan puasa Syawal yang 6 hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatu jami' rahimakumullah. Sallu suhufakum fa inna tasfiyatul suhuf min tamamis shalah. Safnya diisi yang terdepan terlebih dahulu, diluruskan dan dirapatkan karena lurus dan rapatnya saf adalah keutamaan dari salat. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة